Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Mari kita dengarkan dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Dan tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Lalu sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Lalu ular berkata, "Hei, tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Lalu ular menjawab, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus pun berkata, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Nomor 3, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Mari kita mengenal pecahan. Coba kalian perhatikan gambar. Di gambar terdapat satu buah donat yang berbentuk bulat. Lalu kemudian donat yang berbentuk bulat itu dibagi menjadi dua bagian donat sama besar. Lalu satu bagian donat dari dua bagian donat itu menjadi sedikit lebih kecil. Satu donat bulat itu dikatakan satu. Lalu kalau satu donat yang telah dibagi menjadi dua itu dibaca 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Donat yang sudah dibagi dua dibaca setengah donat, setengah buah donat. Ayo berlatih, lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Soal nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian.
Nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Soal nomor 4, agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran titik-titik. Mengenal bunyi kuat dan lemah. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Lihatlah gambar nomor 1. Memukul meja. Bunyinya biasanya duk. Yang gambar nomor 2 itu gambar orang bertepuk tangan. Biasanya berbunyi prok-prok. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi nomor 1 lebih kuat daripada bunyi nomor 2. Silakan dijawab. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Bunyi yang lebih kuat adalah apa? Bunyi yang lebih lemah adalah apa? Selamat mengerjakan anak-anak. Jika sudah dikerjakan, segera kirim tugas kalian lewat WA group ke guru-guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.